Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam rekan-rekan kelompok. Malam kali ini kita meet lagi seperti biasa. Update pengerjaan, makalah udah, website udah. Paling tinggal slides doang nih yang belum selesai. Nah, rencana kita malam ini kerjain slide-nya yang bisa ngerjain aja. Maksudnya yang lagi nggak sibuk gitu ya, buat bantu kerjain. Kalau lagi sibuk lagi ada kerjaan nggak apa-apa, tetap gue kerjain kok. Oke. Jadi kemarin kalau kita lihat di formnya yang dikasih, oh Duh, gimana buka linknya ya? Form, aduh ada di YouTube nanti ya, gue share di YouTube. Ini ya, yang dimintakan file slides, makalah, sama source code atau manual guide. Nah, manual guide gue udah bikin di sini nih. Ini kelihatan nggak sih di kalian BTW? Kelihatan men. Nah, ini ya manual guide-nya dari pre-processing data, modelingnya, ya udahlah intinya mah tutorial cara make WK intinya mah. Sama source code juga udah ada. Tenang aja nanti ini 100% semua kok. Apa namanya? Paling kita sekarang mulai bahas website nih. Aduh mana ya website tadi? Ini ya, jadi website itu udah online. Linknya ini nih. Threadify strip rbf titik version titik app. Atau ada di bagian time frame ini link website. Oke, kalau kalian buka. Ya, jadi ini tampilan awalnya. Ada judul gede. Scroll 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 scroll. Biasa kan. Nah, ini ada menu-menunya, ada halaman cara kerja. Ini ngejelasin secara singkat aja gimana sih cara ngitung RBF. Kayak ada halaman about, nah, isinya ada nama-nama kita juga di sini. Cuma fotonya belum gue masukin. Nah, ini yang bagian penting nih, simulasi kredit, analisis kredit AI. Ntar gue zoom dulu dah. Jadi ada formulir ya di sini. Ada tiga bagian, ada yang detail pinjaman, terus input profil pribadi, keuangan dan pekerjaan, dan terakhir aset dan liabilitas. Ya, ada empat berarti ya. Oke, ini inputnya harus diisi semua. Ada banyak banget bang, iya sih ada banyak soalnya di datasetnya juga banyak. Cuma di sini nggak sama persis dengan yang ada di dataset WK yang di sini. Kenapa? Karena dataset ini kan dataset lama, bukan dataset yang uh, uh apa nih? Bukan dataset yang baru gitu loh. Informasinya informasi lama. Jadi yang kita ambil itu cuma perhitungannya doang. Nah yang ini itu udah di-update sistemnya. Jadi ada smart red flag detection. Wih, di red flag detection sudah gimana bang? Kita contohin dah. Misalkan nih, data pinjaman. Gue mau minjem 20 juta misalkan. Nah, jangan kegedean lah. 14 juta gitu. Tenornya 18 bulan. Tujuannya buat apa ya? Hobi. Usia 21. Statusnya menikah. Gua belum nikah aja. Tanggungan 2, 0 sampai 2, WNI. Lama tinggalnya maksudnya udah berapa lama jadi WNI atau WNA-nya ya? Berapa tahun. Terus saldo keuangannya misalkan menengah, tabungan misalkan minim dah, dapat kredit, lancar, lama bekerja, atau pekerjaan, fasilitasnya ini doang, bla aset ada BPKB, tempat tinggal, rumah sendiri, cicilan, ada pay letter, penjamin kagak ada. Ya, misalkan ini ya, nah ini kalau kita lihat sebenarnya nggak perlu sistem pun kelihatan kok kalau ini tuh oke-oke aja, maksudnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Oke, ternyata
Setelah dilakukan perhitungan, nah muncul nih poinnya. Jadi kalau pakai model RBF doang, skornya 1,7. Kalau pakai sensitif, dia 1,2. Nah, kesimpulannya ada di bawah. Nasabahnya memenuhi semua kriteria, jadi nggak ada anomali. Nah, ini tuh view buat si bank, ada juga view buat nasabah. Nah, ini kalau misalkan kita sebagai sebagai orang yang mau kredit ya, yang mau ngajuin. Nah, berarti saya punya posisi tawaran tinggi nih, bisa negosiasi buat bunga yang lebih rendah. Nah, terus ada tombol juga di sini buat ngelihat perhitungan lengkapnya. Jadi setiap atribut tadi kan dihitung ya. Nah, hasil perhitungannya itu kan berupa jarak Euclidean yang udah kita bahas kemarin di perhitungan manual. Nah, ini jaraknya nih. Ini jarak ke yang baik, ini jarak yang ke buruk, yang tidak layak kredit. Semakin kecil jaraknya semakin dekat. Nah, ini si durasi itu masuknya ke jarak yang baik, yang bagus. Terus jumlahnya Ibu, lebih ngarah ambil ke klik jumlah nih yang ibu. jelek, maksudnya yang rata-rata Izin juga. nggak bisa bayar. Usianya juga masuk rata-rata usia yang nggak bisa bayar, mungkin Udah terlalu sebut tadi muda kali siang. ya. Dan juga atribut-atribut lainnya ada banyak di sini. Dan ini ada estimasi cicilan pokok dan ada informasi juga nih nggak ada red flag. Tapi misalkan ya nggak ngotak gitu, misalkan ininya 100 juta, tenornya 12 bulan, kan nggak masuk akal gitu ya. Jadi meskipun datanya bagus, tapi kalau pinjamannya ngawur, kita coba analisis. Oh, ternyata kalau dari RBF biasa, ya itu masih masih diterima, meskipun skornya kecil. Tapi kalau dari call sensitif, dia nggak diterima, ditolak. Ya, jadi cicilan itu over limit, melebihi pendapatan per bulannya. Nah, ini kesimpulannya nih. Nah, ini kalau kita bedah di bagian sini ada juga nih, ada red flag-nya apa sih yang bikin dia ditolak banget sama si call sensitif. Ya, tapi kalau misalkan dibikin masuk akal gitu, misalkan terus jutanya 36 bulan, terus saldonya misalkan banyak, tabungan banyak. Nah, jadi kalau misalkan datanya valid, hitungannya oke ya, hasilnya juga bakal oke. Nah, ini modelnya itu diambil dari perhitungan WK yang ini RBF Network, cost sensitif, sama diambil juga dari cluster. Apalagi ini baru nih. Nah, nggak usah bingung, ini cluster cuma buat bantu klasifikasi aja, ngebantu ini nih perhitungan yang bagian sini. Nah, ini nih. Kan dia buat hitung jarak nih. Setiap atribut tuh dicari nilai tengahnya yang bagus yang mana, yang buruk yang mana. Nah, dicarinya itu dari sini, dari cluster. Hasilnya ini nih, tuh nol, tuh nol. Satu nih maksudnya atribut yang pertama, yang bagian ini nih, dari pertama. Yang nol tuh yang foto baik, yang buruk, yang satu. Intinya mah ini cuma buat nyari cluster doang lah. Buat apa? Buat nyari jarak si Euclidean-nya. Oke, ini website sampai sini aja. Nah, dia ada fitur tambahan juga buat ngelengkapin aja. Jadi kalau misalnya kita mau login, nanti kalau udah login gitu ya, pas kita lakuin simulasi dia kesimpan di riwayat akun. Sampai gue buka nih riwayatnya. Nah, ini ada riwayat perhitungan gue nih. Ada yang di reject, ada yang berhasil, yang reject. Jadi untuk simulasi sampai sini aja. Link nanti gue tambahin lagi lah fitur-fitur
bukan fitur sih, tampilannya aja yang gue bagusin lagi. Soalnya kan bikinnya buru-buru banget untuk guideline-nya dan untuk makalah. Selesai. Oh, tinggal untuk pustaka belum gua masukin mendeley. Gampang lah itu mah 15 menit juga kelar. Nah, sekarang masalah terbesarnya adalah PPT belum jadi. Hmm. Hah? Bentar, gua buka WA, buka WA dulu. Oke, cukup. Oh, menitnya ini sisanya kesimpulan cukup lah. Ya, ini yang perlu dibikin di ini ya, dibikin di slides itu ada penjelasan tentang data mining itu sendiri, termasuk RBF, sama definisi aja paling. Kedua, penjelasan dataset. Isinya yang udah gue jelasin di video sebelumnya ya, kayak misalnya dataset yang kita pakai itu dari mana, formatnya apa, gitu ya. Terus bahas pre-processing, yang ini nih, ada 4 itu tahapannya. Jadi ntar tahap pertama ini dijelasin, maksudnya apa sih nomor nominal. Terus yang kedua ini ada definisinya lah, tapi definisinya jangan panjang, simpel-simpel aja. Sama yang klasifikasi juga, ada dua. Terus contoh film manual. Nah, ini bisa diambil dari makalah contohnya. Ada di bagian D, bagian D nih. Interpret, interpretasi matematis model. Ini pakai contohnya Budi. Cuma bedanya di perhitungan manual, kita nggak kayak yang di website. Kalau di website kan dia perhitungannya lengkap ya, komplit. Aduh, tadilah yang ada banyak itu, angka-angkanya. Tapi kalau di simulasi perhitungan, kadang ngejar waktu juga, dan supaya nggak terlalu kompleks, kita cuma ngambil tiga tiga parameter disebutnya. Itu durasi, durasi pinjaman, terus jumlah kreditnya, berapa minjemnya, sama jumlah tabungan yang dimiliki. Nah, ini diambil dari WK nih, bobot cluster. Ini yang mana nih Bang? 0,87. Kalau ada di sini nih, di klasifikasi. Dan 0,9. Dari sini diambilnya ya. Ini ada rumus dan bagiannya. Sama yang terakhir tinggal dimasukin aja yang angka-angka ini nih. 0,07 ke rumus yang ini. Contohnya kayak gini. Langsung muncul hasilnya. Nah, kalau muncul hasilnya udah keluar, tinggal bikin kesimpulan. Misalkan nih, eh, yang pertama harus kedekatan dulu. Jadi si Budi ini punya jarak yang sangat besar terhadap klaster aman. Klaster aman tuh yang D0 sama D1. Ini. Jadi si jarak 0,99 ini sama jarak yang ini, klaster aman yang eh, si ini, itu kan dekat kecil 0,87. Berarti dia lebih ke aman condongnya. Tapi kalau kita lihat jarak yang berisikonya, itu jauh banget. Ini 0,17 ke ini negatif 1,2. Itu kan jauh banget, gede banget. Nah, berarti ini sih nggak usah kita ngitung yang D3 pun udah ketahuan. Kalau si Budi itu lebih deket sama bad credit atau yang buruk. Oke, makanya di sini ada kesimpulannya yaitu si Budi itu lebih mirip nasabah yang gagal bayar. BTW besok ada masuk nggak ke kampus? Masuk, Min. Kalau masuk Masuk.
Gue jelasin di Emang besok masuk? masuk masuk Masuk, masuk. masuk tapi yang presentasi aja prioritasnya mah. Yang nggak presentasi mah, Yang nggak presentasi nggak ya yang wajib. presentasi aja yang masuk mah. Presentasi tugas apa sih? Pak Stanto Pak Sutanto, kocak. yang belum. Oh, ya 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 ya. Hitungan ntar gue jelasin di kelas aja soalnya susah ngejelasinnya kalau di layar gue nggak bisa coret-coret. Soalnya gue jadwal rumah sakit besok mah anjing. Jam berapa? Pagi jam 8 sampai jam 10-an lah, jam 11. Jam hiji asup lagi. Oh, kalau nggak mampir yang ke kampus. Jam 2. Nah, oke. Jam 2. Ya wes. Tapi gue sih dari siang ya, dari jam 12 ke kampus, bukan siang. Wakata. Nah, ya udahlah, langsung bagi tugas aja nih, biar nggak lama-lama. Jadi gue butuh bantuannya buat bikin yang ini nih, yang simulasi, bagian simulasi website sama kesimpulan. Kalau yang pertama, ini gue aja yang bikin, gue bikin dulu sekalian. Sekalian tadi mau ngerapin makalah juga. Bikinnya bebas pakai template mana aja. Yang penting setelah ini nih ya, setelah alur penyampaian materi. Dari sini berarti terserah nih kalian mau pakai. Eh, dari sini dari bentuk on credit. Ini jumlah kredit yang terjadi atau yang eh, tumbuh lah di Indonesia gitu ya. Dari tahun 2024 sampai 2025. Ini datanya diambil dari OJK per Juni 2025. Jadi pada tahun 2024 jumlah kreditnya itu 7.700 triliun. Terus tahun 2025 Juni naik jadi 8.056 triliun jumlah total kreditnya. Ini yang terdaftar di OJK ya, belum termasuk yang nggak terdaftar secara resmi dan lain. Oke, jadi mulai dari sini ya. Bebas, template-nya mau pakai apa aja. Adakah yang punya Canva Pro? Biar lebih enak. Nggak ada. Canva gua Pro-nya sudah habis. Bisa nyoba lagi nih. Jadi lah nggak usah pro-pro lah yang gratis aja. Yang gratis juga bagus kok. Oke ya, siapa nih yang bisa bantu nih buat bikin pembahasan buat simulasi website lah. Buat simulasi dulu. Gua sama Cuk. Oke, ini ya bahasannya nanti ada teknologi apa yang dipakai, kan? Terus model RBF yang berdasarkan hasil perhitungan WK, terus parameter yang sudah dimodifikasi supaya relevan, terus proses simulasi itu sendiri, simulasi tutorial pakai, semua penjelasan hasil. Kirim note-nya ke grup, Min. Sabar, sabar. Oke, siapa tadi yang ini? Gua sama Ucu. Domucu, domucu, domcu, docu, cudom, cudom, udom, udun, udom, udom, enggak, ucom, ucu, dan udom, ucudom, ucu, dan udom. Ah, iya. Hmm, sama ini dah. Gue minta bantuin yang ini nih, bikin penjelasan soal datasetnya. Eh, teori. Definisi data mining, terus definisi RBF-nya, RBF, sama
penjelasan singkat tentang WK lah, plus kan alasan gitu kenapa kita pakai WK. Udah tahu belum alasannya kenapa kita pakai WK? Ini dibahas pertama kali nih. Kenapa kita nggak pakai Rapid Miner? Jadi alasannya adalah karena di Rapid Miner pertama itu aplikasinya berbayar. Kalaupun ada yang pakai dan nggak bayar berarti dia bajakan. Yang kedua, by default nggak ada fitur RBF, perhitungan RBF. Jadi kalau mau pakai RBF di Rapid Miner, itu kita harus install plugin. Dan pluginnya pun itu RBF dari WK. Nah, jadi ya udah kalau itu mending langsung aja pakai WK-nya. Nggak usah pakai Rapid Miner yang diinstalin WK. Itu alasannya ya, kalau kita pakainya WK, nggak pakai Rapid Miner. Meskipun Rapid Miner lebih canggih kelihatannya. Kelihatannya doang sih. Oke, ini gue minta bantuan yang ini nih. Bikin slides-nya. Siapa ya? Siapa yang mau? Paul. Ya mau aja, jangan tunjuk. Nggak mau ya udah. Hafiz mau Hafiz. Siapa yang mau yuk? Kok layarnya nggak ada sih? Layarnya nggak ada. Apa? Flyer? Layarnya nggak ada, tapi kayaknya sinyal di Layarnya gue nggak deh. ada. Layar. Layar. Ya. Layar. Di gua mah Ada ada. kok. Ada. Ada. Waalaikumsalam tadi. Gitu. Tadi mah kagak ada. Ya udah, ini linknya udah pada punya kan link infonya. Kan edit salin di waduh WA. Ntar gue share di WA dah. Mana? Ada lagi yang bisa bantu buat kampanye ini nih. Gas, men. Siapa ya? Ada. Gua sama Ucu. Geus tulis bae di ngaran men, tulis bae geus. Gua sama Ucu. Soalnya gua besok nanti nginep di rumah Ucu. Besok dong ngerjainnya. Malam ini ya ngerjainnya. Kan mau dikumpulin. Oh gitu. Iya malam ini gas. Ya udah. Ini siapa aja yang Gua nggak bagian ada. definisi sama yang tadi. Sinyal gue nggak layarnya nggak ada. Ya, apa? Lo kerjain aja dulu dah. Yang simulasi dulu aja. Terus lo kerjain yang ini dulu. Santai lah. Belum jadi. Oke. Ya udah itu aja. Oke. Gue share. Sebelum di-share kita matikan dulu. Itu ya, men yang yang buat PPT nih ada di Makalah semua kan? Oh iya, belum gue share ya. Gue share Yang draftnya bagian dulu aja. Ini belum ada main delay-nya. Belum gue masukin. Gampang sih masukin main delay mah. Gue share. Ayo men. Apa cewek? Ada lagi nggak yang lain sebelum ditutup? Mole. Nggak ada men. Buang aja Ripan, buang, nggak usah ikutan. Emang. Mole ge. Yang lain nggak ada. Sombong je. Paul diem aja. Aisyah, Nur Aisyah, gak ada yang mau ditanyain. Ini batas Yalah. pengumpulannya kapan, Gung? Jam 12 malam. Malam ini. Yoi. Mampus anjing. Pak. Kau Salah. berarti gawean kori kok. Tinggal ini doang kok, slide doang. Gue mah nggak bisa ngeliat layarnya, jadi nanti gue liat video aja. Coy, mana.
Udahlah kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Ya udah, terima Oke, Min, kirim kasih. makalahnya, Min. Jangan lupa. Siap-siap. Terima kasih Oke. untuk waktunya. Mari kita akhiri meeting ketiga kita mengejar deadline di tanggal 5. 3 atau keempat ya? Keberapapun itulah. Dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Robert. Terima kasih ya. Itu Assalamualaikum kirim aja Gung warahmatullahi yang tadi Oke, ditulis thank tuh you. yang diketik. Salam.